Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahma dengan NIM 2019-210-097. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan divisional dan pendekatan matriks. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendekatan divisional. Dengan para pegawai yang mengerjakan satu jenis produk, perhatian organisasi terhadap kebutuhan pelanggan akan lebih tinggi. Koordinasi di antara departemen-departemen fungsional akan lebih baik karena para pegawai dikelompokkan bersama dalam satu lokasi dan mereka berfokus untuk mengerjakan satu jenis produk. Koordinasi yang baik terjadi dalam divisi-divisi, namun koordinasi antar divisi seringkali kurang. Misalnya Hewlett Packard menemui kesulitan ketika divisi-divisi otonomnya bergerak ke arah yang berlawanan. Oleh karenanya, struktur divisionalnya disesuaikan kembali untuk membangun koordinasi yang cukup antar divisi. Kekurangan lainnya adalah pelipat gandaan sumber daya dan tingginya biaya operasional terhadap divisi-divisi yang terpisah. Setiap divisi memiliki fasilitas penelitiannya sendiri-sendiri. Organisasi akan kehilangan efisiensi dan efisiensi ekonomi. Selain itu, departemen-departemen yang berukuran kecil dalam tiap divisi dapat berakibat kurangnya spesialisasi, keahlian, dan pelatihan teknis. Selanjutnya saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan secara singkat. Kelebihan divisional: respon cepat, fleksibilitas di lingkungan yang tidak stabil, memperhatikan kebutuhan pelanggan, koordinasi yang sangat baik di antara departemen-departemen fungsional. Selanjutnya, kekurangan divisional: duplikasi sumber daya dalam setiap divisi, kurangnya pendalaman dan pelatihan teknis, kurangnya koordinasi di antara divisi-divisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan matriks. Struktur matriks adalah struktur yang kontroversial karena adanya rantai perintah rangkap dua. Namun struktur matriks dapat berubah cepat, di mana organisasi harus fleksibel dan menyesuaikan diri. Struktur matriks menggunakan sumber daya manusia secara efisien karena para ahli dapat ditransfer dari satu divisi ke divisi lainnya. Permasalahan utamanya adalah rasa bingung dan frustasi yang disebabkan oleh rantai perintah rangkap dua. Struktur matriks dapat juga memicu konflik besar karena struktur ini mengadukan tujuan-tujuan fungsional dan tujuan-tujuan divisional dalam struktur domestik atau tujuan-tujuan teknis atau tujuan jenis produk versus tujuan-tujuan negara dalam struktur global. Perseteruan antara kedua sisi matriks dapat makin mempersulit pegawai dengan dua bos. Masalah ini pun membawa kita dalam kelemahan yang ketiga, yaitu kerugian waktu yang digunakan untuk rapat dan diskusi untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan pendekatan matriks secara singkat. Yang pertama, kelebihan pendekatan matriks: penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Selanjutnya, fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap lingkungan yang sering berubah. Yang terakhir, kerjasama antar fungsi, keahlian tersedia dalam tiap divisi. Selanjutnya, kekurangan pendekatan matriks. Yang pertama adalah rasa bingung dan frustasi karena adanya rantai perintah rangkap dua. Selanjutnya, konflik besar antara dua sisi matriks. Yang terakhir, terlalu banyaknya rapat dan diskusi daripada aksi.
Sekian dari saya, terima kasih.